Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini, guys. Jadi di video kali ini saya kembali membagikan sebuah video menggunting rambut ya, atau mencukur rambut. Di sini saya tetap menggunakan clipper Kemei PG 809A, dan untuk membuat modelnya saya menggunakan sepatunya yang nomor 3 terlebih dahulu. Untuk membuat model ya, untuk mengukur seberapa tinggi nanti yang bagian samping ini. Jadi kalian bisa lihat sendiri seperti ini cara saya untuk membuat model yang bagian samping. Saya menggunakan sepatunya yang nomor 3 terlebih dahulu untuk membuat modelnya. Kenapa? Karena kalau kita langsung menggunakan yang nomor 2 atau nomor 1 nanti akan jadi sangat tipis, guys. Jadi makanya saya menggunakan yang nomor 3 terlebih dahulu ya, seperti ini ya. Ini juga sekaligus video untuk memperlihatkan kepada kalian ketajaman dari Kemei PG 09A, bahwasannya clipper ini benar-benar sangat tajam. Clipper ini sudah saya gunakan sekitar setengah tahun ya, 6 bulan lebih lah, hampir setahun, dan ketajamannya masih sangat tajam ya. Kalian bisa lihat di sini, sangat berbeda pokoknya dengan clipper Happy King itu ya. Yang Kemei ini meskipun ini saya masih ragu ya, apakah ini barang asli atau KW, karena indikator baterainya itu tidak bisa sampai 100%. Hanya mentok di 99%. Dan saya belinya pun bukan di toko ofisialnya ya. Ini saya beli di toko yang biasa aja di Shopee, yang status tokonya itu Star. Tapi alhamdulillah mata pisaunya, mesinnya, baterainya pun awet, guys. Sampai sekarang masih bisa. Oke, selanjutnya setelah kita membuat model ini, saya tipiskan kembali menggunakan sepatunya atau guardnya yang nomor 2, dan tuasnya saya taruh di yang paling rendah, ya ini di nomor 1, supaya ketipisannya tidak terlalu tipis, guys. Nah seperti ini ya, kalian bisa lihat hasil potongannya sangat rapi menggunakan clipper ini. Sangat rapi dan sangat tajam, pokoknya bagus lah. Sangat recommended clipper ini, guys. Untuk kalian yang pemula juga, harganya tidak terlalu mahal. Kalian bisa nabung sebulan dah bisa lah. Nah kalian bisa lihat ya, sangat rapi guntingannya, hasil cukurannya itu sangat rapi, guys. Bisa rata gitu loh. Oke, nah jadi saya cara memotongnya seperti ini ya. Pertama kita gunakan sepatunya yang nomor 2 untuk membuat model, kemudian kita menggunakan sepatu yang nomor 2. Maaf, tadi yang pertama kita menggunakan sepatu yang nomor 3, dan sekarang kita menggunakan sepatu yang nomor 2. Ya seperti ini ya, kalian bisa lihat hasil potongannya sangat rapi, guys. Saya lumayan puas lah dengan hasil dari clipper ini. Lihat sangat rapi ya. Oke, jadi seperti itu ya, hasil potongannya sangat rapi, clippernya juga sangat tajam, awet juga. Pokoknya sehabis kalian melakukan gunting rambut seperti ini, sehabis kalian gunakan, harus kalian bersihkan ya, kalian lap supaya tidak ada air yang tertinggal di clipper kalian yang membuat clipper kalian berkarat. Oke, selanjutnya kita menggunakan gunting untuk membuat gradasi, untuk menyesuaikan rambut yang telah kita gunting menggunakan clipper, dan kita sesuaikan menggunakan gunting biasa ini, guys. Ya caranya seperti ini, secara kita gunting secara perlahan ya. Oke, kalian gunting terus secara perlahan untuk membuat gradasinya. Hanya saja ini yang menggunting saya masih belum terlalu
lancar ya, karena ini gradasi yang bagian belakangnya ini belum terlalu rapi guys. Tapi tidak apa-apalah, sudah kita gunting secara perlahan. Ini videonya juga saya percepat 2 kali guys, supaya tidak terlalu memakan waktu. Kalau video-video sebelumnya itu kan sampai memakan waktu 30 menit, 50 menit, 1 jam ya. Kalau yang ini videonya saya usahakan saya percepat supaya tidak terlalu lama. Ya, seperti ini kalian bisa lihat ya. Untuk gradasi yang bagian samping ini lumayan bagus, oke. Hanya saja yang bagian belakang itu mungkin dia belum terlalu bisa ya. Belum terlalu bisa untuk membuat gradasi. Tapi kita maklumilah karena pemula juga guys. Kita bukan profesional ya, hanya amatiran. Cutter amatiran. Apa sebutan untuk orang yang menggunting rambut itu guys? Capster ya, capster kalau nggak salah. Intinya seperti itu. Itu. Nah, kemudian ini karena saya rasa kurang tipis ya. Ini saya kembali tipiskan menggunakan yang nomor 2. Tapi tuasnya saya taruh di nomor 3 kalau tidak salah. Nomor 2 atau nomor 3 gitu tuasnya. Dan ternyata setelah selesai menggunting saya agak menyesal sih, karena terlalu tipis yang bagian sampingnya ini. Ternyata juga tidak bagus kalau terlalu tipis yang bagian samping. Dia akan lebih bagus kalau level ketipisannya itu sedang saja. Tidak usah terlalu tipis. Tapi tidak apa-apa, ini kita jadikan sebuah pelajaran untuk kedepannya, supaya kalau kita melakukan cukur rambut, pencukuran rambut, pemotongan rambut atau apalah itu sebutannya ya, agar jangan terlalu tipis guys. Jadi sedang-sedang saja. Begini. Cuman yang menjadi masalah kalau kita guntingnya tidak langsung tipis itu cepat tumbuh guys. Kalau cepat tumbuh nanti rambut kita cepat panjang dan kita akan sering melakukan gunting rambut. Tapi kalau ada teman saudara yang bisa gunting rambut sih nggak masalah. Tapi kalau di tempat orang lain, di daerah orang lain, kita harus datang ke barbershop ya, dan harus selalu bayar. Dan itu ya meskipun ya ongkosnya juga tidak terlalu mahal sih. Tapi kalau untuk mahasiswa, untuk pelajar yang tidak tinggal dengan orang tua itu ya cukup mahal guys, kalau harus sering melakukan potong rambut, cukur rambut ya. Karena untuk dewasa itu 20.000 guys. Hitung saja kalau misalnya setiap bulan 5 bulan sudah 100.000. Jadi kalau tidak ada teman saudara yang bisa potong rambut, kalau sebaiknya langsung dikasih tipis aja sih. Kecuali kalau ada teman yang bisa bantu ya
jangan terlalu tipis juga guntingannya supaya terlihat bagus. Nah, kalian bisa lihat ya, hasil guntingan menggunakan clipper Keme ini sangat oke guys, sangat rapi. Saya cukup puas guys dengan hasil guntingannya ini. Oke, jadi setelah kita rasa oke, sudah kita rasa fix yang bagian samping, yang atas ini saya gunting menggunakan gunting sasa guys. Karena sudah kebiasaan dari dulu ya, kalau saya gunting rambut itu saya gunakan gunting sasa supaya hasilnya mantap gitu. Ya, cara mengguntingnya biasa aja ya, kalian sesuaikan. Kalau model rambut kalian jabrikan, kalian kasih berdiri, model mohawk atau jabrik itu ya harus benar-benar pendek yang bagian atas. Tapi karena ini yang saya punya, saya model ke samping jadi tidak terlalu tipis. Nah, kemudian ini setelah kita potong yang atas, kita buat garis di pinggir-pinggir rambutnya ya. Tetap menggunakan clippernya juga, karena dengan clipper dan gunting pun sudah bisa ya, tidak perlu menggunakan silet. Meskipun kalau pakai silet pasti akan lebih bagus garisannya ini guys, tapi karena kita tidak mempunyai silet, jadi kita menggunakan clippernya aja. Dan ini sudah cukup lumayan. Nah, seperti ini ya cara membuat garisnya secara perlahan. Dan sepatu dari clippernya itu atau guardnya itu harus kalian lepas ya. Nah, seperti inilah hasilnya. Yang samping sih oke ya, cuman yang belakang ini agak garisnya tidak terlalu kelihatan dan gradasinya kurang bagus. Tapi tidak apa-apa, kita maklumi karena yang menggunting juga masih pemula guys, masih belajar, tidak apa-apa. Oke, jadi videonya sekian. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, silahkan di like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.